menampung mata kuliah statistik, yaitu Bapak Dr. Sugeng MPD, serta teman-teman yang kami muliakan. Baik, langsung saja. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan Nabila Kotrun Nida, Fatimatul Zahra, Abdurrahim Al-Amin, Fauzan Herizon, dan saya sendiri yaitu Yunita. Baik, langsung saja. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Nabila Kotrunida. Kepada Nabila Kotrunida, dipersilahkan. Ya baik, terima kasih moderator. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang untuk pencarian rank banyak kelas interval dan panjang kelas interval. Yang pertama untuk pencarian rank itu rumusnya data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesar di sini di semua data sini yaitu 95 dan data terkecilnya 41. Jadi 95 dikurang 41 sama dengan 54. Selanjutnya untuk pencarian banyak kelas interval itu rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log N. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali log 60. Dari mana saya mendapatkan 60 itu dari banyaknya data tunggal hasil UAS siswa di sekolah dasar. Terus 1 ditambah 3,3 dikali 1,778. Dari mana saya mendapatkan 1,778? Dari hasil perhitungan saya di kalkulator. Dari logaritma 60 hasil perhitungan di kalkulator. Terus 1 ditambah 5,8674. Dari mana saya mendapatkan 5,8674? Yaitu dari 3,3 dikali 1,778. Jadi 1 ditambah 5,8674 itu hasilnya 6,8674 dibulatkan menjadi 6. Kenapa harus 6? Karena persyaratan untuk memenuhi banyak kelas interval pada chi-square itu diutamakan harus 6. Selanjutnya, untuk mencari panjang kelas interval, rank dibagi banyak kelas interval. Tadi ranknya kan di sini 54, dan banyak kelas intervalnya itu 6. Jadi 54 dibagi 6 sama dengan 9. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Fatimatul Zahra. Kepada Fatimatul Zahra dipersilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang data berkelompok sampai 49, FO-nya itu 10. Lanjut 50 sampai 58, FO-nya itu 8. 59 sampai 67, FO-nya itu 6. Dan 68 sampai 76 itu FO-nya 8. 77 sampai 85, FO-nya 12. 86 sampai 95, FO-nya 16. Jumlah FO-nya keseluruhan jadi 60. Selanjutnya FH. Cara mencari FH itu, yang pertama, baris pertama itu sama dengan 2,7% dikali 60. Dikali dari jumlah semuanya. Jadi 2,7% dikali 60 sama dengan 1,62 dibulatkan 1,62 dibulatkan menjadi 2. Baris kedua 13,53% dikali 60 sama dengan 8,118 dibulatkan menjadi 8.
baris ketiga sama dengan 34,137% dikali 60 sama dengan 20,482 dibulatkan menjadi 20. Lanjut baris keempat, 34,137% dikali 60 sama dengan 20,482 dibulatkan menjadi 20. Baris kelima, 13,53% dikali 60 sama dengan 8,118 dibulatkan menjadi 8. Baris ke-6, 2,7% dikali 60 sama dengan 1,62 dibulatkan menjadi 2. Selanjutnya di sini ada sebentar Mbak, sebentar Fatimah. ya. Sebentar. Itu yang baris 3. Coba kursormu taruh di baris 3. Nah, ke kanan. Ke kanan, ke kanan. Oh, enggak usah ke situ. Ke kanan di bilangan itu. Terus ke kiri dikit. Di 34,13 itu loh. Nah, hop. Ya, stop di situ. Itu tidak ada angka 7 ya. Oh iya Pak. Kamu hapus itu. Kemudian perhitungannya bener enggak? Kalau 7-nya dihilang. Coba dicek lagi. Oh, jadi dihapus jawab ini Pak? Oh. Ya, enggak ada angka 7. Coba lihat di pembagian kurva. Dihapus Fatimah. Iya Pak. Iya Pak, iya Pak. 7 itu. Terus kamu cek hasilnya, jangan-jangan berbeda. Pak, mohon maaf Pak. Ini yang Bapak tulis kemarin tuh 7-nya ada Pak. Nah, mana sudah saya bilang 7-nya tidak ada, dihapus. Kamu aja yang nggak dengarkan. Iya enggak Pak? Coba dilihat loh di kurva itu loh. Adakah angka 7 di situ? Bentar-bentar ya, saya lihat Pak. Coba. Oh, iya Pak. Sorry. Jadi gimana nih Pak? Ya 7-nya dihilangin ya. Terus dicek ini dilanjutkan aja dulu Pak ya. Nah, nanti saya kirim yang data terbenar nanti. Oke, ya. Ya, selanjutnya FO dikurang FH. Dari mana kita dapat FO dikurang FH ini? Dari FO 10 dikurang sama FH 2. Jadi hasilnya 8. Yang kedua, FO dikurang FH 8 dikurang 8 sama dengan 0. FO yang ketiga, 6 dikurang 20 sama dengan min 14. Yang keempat, 8 dikurang 20 sama dengan min 12. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Yang terakhir, 16 dikurang 2 sama dengan 14. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Abdul Al-Amin. Kepada Abdurrahim Al-Amin, dipersilahkan. Oke, saya akan melanjutkan dari selanjutnya, itu dari FO dikurang FH kuadrat. Jadi cara mencarinya itu hasil dari FO dikurang FH kan 8. Jadi 8 dikali 8 sama dengan 64. Terus bawahnya 0 dikali 0 sama dengan 0. Min 14 dikali min 14 sama dengan 196. Kenapa hasilnya positif? Karena negatif dikali negatif sama dengan positif. Selanjutnya min 12 dikali min 12 sama dengan 144. Terus 4 dikali 4 sama dengan 16. Dan 14 dikali 14 sama dengan 196. Selanjutnya, kita akan mencari FO dikurang FH kuadrat dibagi FH. Jadi, cara mencarinya kan hasil FH dikurang FH kuadrat sudah ada. Jadi, kita tinggal bagi sama FH-nya. Nah, jadi 64 dibagi 2 sama dengan 32. 0, kan FH dikurang FH pangkat
kuadrat itu kan yang kolom kedua kan 0. Jadi 0 dibagi 8 FH-nya sama dengan 0. 196 dibagi 20 sama dengan 9,8. 144 dibagi 20 16,8 dibagi 2. 16 dibagi 8 sama dengan 2. 196 dibagi 2 sama dengan 98. Jadi setelah kita menemukan hasil dari FO dikurang FH kuadrat dibagi FH, kita jumlahkan semuanya. Jadi 32 ditambah 0, ditambah 9,8, ditambah 7,2, ditambah 2, ditambah 98. Dan hasilnya adalah 149. Mungkin sekian dari saya akan serahkan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yang terakhir akan dijelaskan kepada Saudara Fauzan Herizon. Pada Saudara Fauzan Herizon dipersilahkan. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Jadi di sini kita sudah menemukan hasil dari C kuadrat hitung. Jadi hasilnya itu adalah 149. Nah, sekarang di sini kita akan menguji normalitas. Membandingkan harga C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Jika harga C kuadrat hitung lebih kecil daripada harga C kuadrat tabel, maka distribusi data dinyatakan normal. Dan jika lebih besar, maka dinyatakan tidak normal. Nah, sekarang kita akan menguji normalitas. Tadi sudah kita temukan hasil dari C kuadrat hitung yaitu sama dengan 149. Nah, sekarang kita cari tentang C kuadrat tabel. Di mana saya dapatkan ini? Nah, di sini sudah terpapar derajat kebebasan yaitu 6 dikurang 1 ya. 6 ini kita dapat dari ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian dikurang 1 sama dengan 5. Ini sudah rumus ya. Nah, sekarang taraf kesalahan atau alfa. Itu kan kemarin ada pilihannya itu boleh ngambil 1% atau 5%. Nah, jadi di sini kami mengambil yang 1% atau sama dengan 0,1. Nah, karena harga jadi kita ngambil 0,1%, jadi kita bandingkan nih 5 dengan 0,1%, 0,1. Jadi kita lihat di tabel alfa sini. Nah, tadi 5 di sini, kita ambil di baris ke-5. Nah, kemudian kita ambil yang bagian 0,1. Kita geser sampai ketemu yang 0,1. Nah, jadi di sini. Jadi hasil dari C kuadrat tabel yaitu 9,2364. Kita cek lagi apakah benar. Nah, ini hasilnya ya. C kuadrat tabel 9, sama dengan 9,2364. Jadi, karena harga C kuadrat hitung itu sama dengan 149, lebih besar dari harga C kuadrat tabel sama dengan 9,2364, maka dikatakan data berdistribusi tidak normal. Nah, dengan demikian, data penelitian hasil UAS siswa-siswi di Sekolah Dasar 003 Gorontalo untuk mata pelajaran IPS adalah berdistribusi tidak normal. Ya, ini saya ulang lagi biar lebih paham. Jadi di bagian ini, nah di bagian 5, derajat kebebasan sama di bagian alfa 0,1 begini ya. Nah, 5 itu kita dapatkan memang sesuai rumus ya. Nah, jadi di sini kita ambil yang 5. Nah, kemudian kita 0,1, kita cari angka 0,1 di bagian mana? Nah, di sini. 0,1 sama 5. Nah, jadi hasilnya di sini ya. Ini memang tabel yang dikirim Jamilah kemarin. Kita lihat. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Alhamdulillah telah selesai penjelasan dari kelompok 7 untuk mata kuliah statistik hari ini. Untuk sesi selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan sertakan nama dan NIM-nya. Ya, teman-teman yang ingin bertanya silakan. Mungkin ada yang kurang paham misalkan di bagian sini, di bagian tabel atau di bagian di bawah tadi.
Oke, kalau enggak ada udah tutup aja ini. Ya, Pak. Baik. Yunita. Alhamdulillah selesai sudah presentasi kami pada hari ini. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami masih banyak kurangnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah statistik, Bapak Dr. Sugeng MPD. Oke, makasih ya. Tadi sudah menyajikan uji normalitas. Jamila ini kalau datang terlambat. Oke, tolong ya Mas Fauzan ya, dibaiki itu ya. Iya, Pak, iya, Pak. Tadi Nah. habis apa namanya? Pas hasilnya saya kalikan tadi cuma beda di angka terakhir aja tadi. Oh, iya, Iya, Pak. Dibetulkan ya. Iya, Pak. Oke, untuk selanjutnya saya mau membahas hal yang baru. Ya. Kemarin kita sudah membahas untuk uji normalitas. Kita akan membicarakan tentang uji homogenitas. Uji homogenitas. Mudah-mudahan Anda tidak terlalu kesulitannya untuk uji homogenitas. Dulu saya geser dulu. Untuk uji homogenitas ini, apa dulu saya cari sembunyi kemana ini zoom-nya ini. Untuk uji homogenitas ini kita menggunakan namanya uji F. Kita menggunakan uji F. Mahasiswa mampu menjelaskan maksud uji homogenitas varian. Jadi dalam suatu kelompok data, untuk bisa dilakukan analisis data, maka Bapaknya DC. Invite. Bilang enggak bapaknya. Jaringan. Itu nah, siapa yang host itu? Itu jadikan nanu aja gini. Supaya nggak kelok gitu loh meetingnya. Jadi nggak usah di ACC terus. Nur Rahman. Kenapa? Jadi host. Iya, terus Coba kasih aku sebentar. tar. halo.
Oke ya, yuk mati sendiri ya Zoom-nya. Ya, sekarang informasinya itu Zoom diubah menjadi 40 menit gitu. Tapi mudah-mudahan dikembalikan lagi ya, karena tidak semua dosen memberikan tatap muka. Halo, dengar suara saya? Iya Pak, kedengeran Pak. Oke, Dengar, Pak. saya share lagi ya. Tadi mati sendiri tadi. Saya juga terkeluar. Oke, ya saya ulangi bahwa data yang akan dianalisis itu ada syaratnya. Salah satu syaratnya adalah homogenitas varian. Ya. Homogenitas varian ini maksudnya apakah data yang dianalisis itu mempunyai varian yang homogen atau mempunyai varian yang sama atau mempunyai varian yang setara. Nah, itu perlu dilakukan uji homogenitas. Jadi ini nanti uji homogenitas ini berlaku atau diberlakukan ketika Anda akan menggunakan uji T. Ya, ingat-ingat ya, kalau Anda menggunakan uji T, maka nanti Anda harus menyelidiki dulu. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas. Nah, ingat-ingat ya. Nah, itu aturannya begitu. Kemudian mahasiswa mampu melaksanakan uji homogenitas varian. Oke ya. Kita laksanakan nanti bersama. Nah, penggunaannya tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk memenuhi persyaratan homogenitas varian, maka itu perlu diuji. Oke. Jadi ada istilah lain namanya asumsi. Jadi homogenitas itu dikatakan asumsi. Normalitas itu juga dikatakan asumsi. Nah, jadi ada paling tidak ada dua itu. Nanti kalau Anda menggunakan analisis dengan uji T. Nah, sekarang kalau ingin mengetahui apakah data penelitian Anda itu homogen atau tidak, itu menggunakan aturan ini. Sederhana aturan. Menggunakan namanya uji F. Nah, aturannya hanyalah varian terbesar dibagi varian terkecil. Nah, mudah ya, mudah mencarinya, tidak terlalu ribet. Rumusnya juga hanya varian terbesar dibagi varian terkecil. Nah, hasil perhitungan ini nanti dinamakan F hitung, ya, dinamakan F hitung. Seperti kalau uji normalitas. Ya. Jadi ini dinamakan F hitung. Kemudian harga ini dibandingkan dengan F tabel. Nah, pada F tabel itu ada dua, ya, ada dua DK. Ada dua derajat kebebasan. Yang satu namanya pembilang, yang satu namanya penyebut. Nah, besarnya DK pembilang itu N1 kurang 1. DK penyebut itu N2 kurang 1. Ada N1, N2. N1 banyaknya data pada ini, ya, pada varian yang terbesar. Itu banyaknya data ada berapa. Kemudian kalau yang penyebut ini berarti yang ada di ini, yang ada yang di terkecil. Ada berapa data pada kelompok yang mempunyai varian terkecil. Nah, itu nanti kemudian masing-masing dikurangi 1. Oke. Jadi Anda nanti browsing tabel F besar ya. Kalau ada di antara Anda yang punya buku statistik, silakan aja lihat di bagian belakang. Itu biasanya ada ada tabel F. Nah, kemudian kita ini kok mau mati lagi nih. Halo?
Kenapa ya? Kenapa Fauzan ya? Ini Zoom-nya mau mati lagi. 10 menit lagi mati. Jalani aja. Jadi apabila F tabel nanti itu ya, dibandingkan dengan F hitung ya, nanti ada dua. Apakah F hitung itu lebih besar dari F tabel atau F hitung lebih kecil dari F tabel. Nah, jadi hanya ada dua itu. Sama seperti C kuadrat. C kuadrat hitung itu apakah lebih besar dari C kuadrat tabel atau C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel. Oke, ya, nanti kita buktikan ya dengan tabel F kita cari dulu untuk alfa 5% atau 1%. Nih, saya kenalkan. Di metodologi mungkin Anda tidak kenal ini. Namanya hipotesis statistik. Ya. Metodologimu sudah sampai di pembicaraan hipotesis? Halo? Di metodologi penelitian, mata kuliahnya? Sudah sampai di hipotesis? Belum Pak, belum. Belum ya? Oke. Kita malah mendahului. Ada dua hipotesis, ya. Ingat-ingat ya, ada dua hipotesis. Yang satu namanya hipotesis statistik, yang satu namanya hipotesis penelitian. Nah, ini namanya hipotesis statistik karena menggunakan lambang ini, ya. Ini lambang varian. Nah, maka ini dinamakan hipotesis statistik. Nah, berbeda dengan hipotesis penelitian. Nah, kalau hipotesis penelitian itu misalkan begini, contohnya, ya, jadi bukan dengan ini, tidak dengan lambang-lambang, tapi dengan kalimat, dengan pernyataan. Misalkan ini kan ada H0, H1. H0 itu menyatakan tidak ada. Kalau H1 menyatakan ada. Oke, kita misalkan yang H0. Misalkan bunyinya begini. Tidak ada perbedaan hasil belajar antara kelompok kelas 7 yang diberi pembelajaran dengan tanya jawab dan kelompok yang diberi pembelajaran dengan diskusi, ya, misalkan itu. Itu contoh hipotesis penelitian. Jadi tidak ada perbedaan dan seterusnya. Tapi kalau di sini kan lambang-lambang statistik. Ya, jadi ada dua, ada hipotesis statistik, ada hipotesis penelitian. Kalau dua kelompok, maka ini yang dibuktikan nanti. Varian pertama, varian pada kelompok pertama, ya, ada tanda 1. Apakah sama dengan varian pada kelompok kedua? Nah, kemudian H0-nya bunyinya ini sama. Ya, sama. Bunyinya itu varian kelompok 1 sama dengan varian kelompok 2. Atau kedua kelompok mempunyai varian yang sama. Sedangkan H1 atau H alternatif itu menyatakan tidak sama. Ya. Jadi varian pada kelompok 1 tidak sama dengan varian pada kelompok 2. Nah, ini kalau dua kelompok. Nah, kalau 3 kelompok, 4 kelompok ya sama aja. Apakah varian pada kelompok 1 sama dengan varian kelompok 2, sama dengan varian kelompok 3, sama dengan varian kelompok 4. Nah, H1-nya atau H alternatifnya, kalau ada salah satu di sini, ya, pasangan ini tidak sama, itu sudah menyatakan H1. Jadi ada satu, ya, ada satu. Ini ada berapa ini ya? Ada satu aja ya. Ada satu bertanda tidak sama. Ini H1-nya begitu. Ini kalau ditulis panjang banget ini. Mungkin ini sama, tapi dengan ini tidak sama. Bisa. Atau mungkin ini dengan ini tidak sama. Tetapi berikutnya sama semua. Bisa. Ini jadi banyak. Maka cukup ditulis
ada satu bertanda yang tidak, artinya tidak sama ya. Jadi di eksakta itu kalau ada satu yang berbeda itu sudah dikatakan semuanya berbeda. Gitu ya. Misalkan satu kelas itu Anda punya seragam, dua punya seragam, seragamnya khusus itu ya. Tetapi ada satu mahasiswa yang pada hari itu menggunakan pakaian tidak seragam dengan teman-temannya.